Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah beberapa menit ke depan kita akan bertemu dengan buka puasa yang ke-8 ya? Yang ke-8. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga hadir Pak Ketua PCNU Mas Haji Edi Berkah, Mas Edi, semua Mas Gatot dan semua hadirin yang saya hormati, baik yang hadir langsung di PCNU maupun yang sedang menyimak acara ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membuka cakrawala lama kita terkait dengan kewajiban kita berpuasa. Bahwa puasa itu identik dengan keimanan. Orang tidak beriman bisa dipastikan sepertinya dia tidak akan mungkin berpuasa. Atau tidak juga seperti itu, dia beriman tapi karena satu dan lain hal bisa jadi dia tidak melaksanakan puasa. Sehingga dalam konteks ini kita tidak boleh memberikan justifikasi hanya berdasarkan dzahiriyah semata. Karena keimanan itu sesungguhnya ada di dalam batin. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu adalah ketika dia sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita wajib beriktikad atau memberikan kesaksian bahwa dia adalah orang yang sudah beriman dan beragama Islam. Terlepas dia sudah menjalankan syariat apa belum. Nah, hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin mengutip satu ayat Al-Quran yang pasti kita sudah sangat hafal sekali. Jadi kajian ini saya ingin mengawali dari sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dalam ayat ini Allah menyeru kepada kita manusia, khusus yang beriman. Nanti kita elaborasi, iman itu apakah monopoli kita dalam arti iman tauhidnya Allah atau ilahnya selain Allah gitu. Yang pasti kita berpuasa karena pedoman pertama adalah ayat ini. Yang khitabnya adalah amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang di dalamnya yang diseru ini atau tidak? Semua kembali kepada kita. Kutiba, diwajibkan alaikumussyam, diwajibkan kepadamu. Apa yang diwajibkan? Asyam, berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana diwajibkannya alal ladina kepada orang-orang min qablikum sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama khitab ini ditujukan kepada kita-kita yang beriman. Apa khitabnya? Adalah perintah kita untuk berpuasa. Nah, dalam
ayat ini dijelaskan juga bahwa ternyata syariat berpuasa itu juga pernah diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Nah, ini apa tujuannya, Bapak sekalian? Jadi ketika kita sebagai umat terakhir tadi, sebagaimana disampaikan oleh Abah Toto tadi, yang mendapat syariat berpuasa, ternyata di bulan-bulan sebelumnya juga, di umat-umat sebelumnya juga sudah disyariatkan berpuasa. Nah, ini Bapak sekalian yang pertama harus kita pahami, bahwa perintah puasa ini sebenarnya sudah pernah ada sebelumnya. Sebelum Kanjeng Rasul dapatkan perintah untuk berpuasa. Bedanya, Bapak sekalian, kalau umat terdahulu perintah puasa tidak disebutkan secara spesifik waktu, tanggal, dan bulan. Nah, kalau umat Kanjeng Rasul sudah ditentukan secara spesifik, yaitu bulan Ramadan. Nah, ini bedanya Bapak sekalian. Jadi puasa disyariatkan ke muka bumi jauh sebelum Kanjeng Rasul diutus, sudah pernah diperintah. Nah, pertanyaannya, berarti orang-orang sebelum Kanjeng Rasul dulu berarti termasuk orang-orang yang beriman dong. Ya, Pak. Kalau menurut saya iya. Karena dia yakin dan percaya dengan utusan yang diturunkan Allah. Nah, bagaimana dengan puasanya umat-umat selain umat muslim hari ini yang juga berpuasa, Bapak sekalian? Saya mempercayai mereka juga pasti beriman. Karena Bapak Ibu sekalian, puasa itu berat. Kalau tidak dilandasi keimanan, kepercayaan, saya yakin semua bisa suka-suka. Karena bisa ngumpet. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Yang tahu puasa kan hanya kita. Kita masuk ke dapur sebentar, minum sekenyang-kenyangnya, makan sekenyang-kenyangnya, yang tidak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Maka orang yang berpuasa menurut saya pasti dia memiliki keimanan. Keimanan kepada siapa? Kepada Tuhannya. Pasti. Nah, dalam konteks kita sebagai umat muslim, maka kita meyakini bahwa puasa kita adalah syariatnya Allah yang diturunkan melalui Kanjeng Rasul. Nah, Bapak sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa puasa adalah syariat yang sudah turun-temurun sebelum Kanjeng Rasul diutus. Bedanya apa antara puasanya orang terdahulu dengan kita? Tadi yang saya sampaikan yang pertama, kalau puasanya orang terdahulu tidak secara spesifik disebutkan waktu, tanggal, bulan, dan harinya. Kecuali puasa Daud gitu. Ya, Daud itu kan bisa beda-beda antara orang. Ya kan? Gitu. Ayyamul bid gitu. Kalau Ayyamul bid hampir sama rata-rata. Nah, itu yang. Nah, Bapak sekalian, apa yang membedakan syariatnya puasanya Kanjeng Rasul dengan umat-umat sebelumnya? Dalam pengertian bahasa, Bapak sekalian, puasa disebut juga al-imsak, menahan. Dalam ilmu fikih disebut al-imsak anil muftirati atau anil makulati gitu.
minal fajri ila ghurubi syamsi. Gitu. Jadi dalam pengertian istilah, puasa adalah menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, baik itu makan, minum, dan sesuatu yang masuk dari lubang badan kita dengan niat beribadah, Bapak sekalian. Dari mulai fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, secara istilah ini sudah masuk kategori imsak, Bapak Ibu, puasa. Jadi imsak dalam arti puasa adalah menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa dengan niat karena Allah, dimulai dari terbit fajar siddiq hingga terbenamnya matahari. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi kalau puasanya orang terdahulu tidak seperti ini Bapak sekalian. Dia hanya puasa beberapa saat saja. Satu waktu saja misalnya. Nah, kalau kita, inilah yang membedakan kita. Kita diperintahkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh dengan segala macam keistimewaan ibadah di dalamnya. Kalau umat terdahulu puasa ya puasa saja. Tapi hari ini kita Bapak sekalian, puasa kita bisa kita barengi dengan berbagai macam amalan ibadah yang bernilai luar biasa. Makanya saya menyebutnya bulan Ramadan ini adalah bulan THR bagi kita yang dikhususkan atau yang diciptakan oleh Allah. Betapa Bapak sekalian, kalau kita kerja atau belanja di mal-mal itu biasa kan banting harga gitu. Harga spesial, harganya lebih miring. Nah, hari ini Ramadan ini adalah Ramadan bulan THR menurut saya. Kenapa? Karena seluruh amalan kita sepanjang hari kalau kita niatkan ibadah, semua bernilai berpahala besar. Yang sunnah jadi pahala wajib, yang wajib tidak terhingga. Nah, ini sesuatu yang harus kita syukuri dan harus kita optimalkan Bapak sekalian. Karena puasa Ramadan hanya datang 1 kali dalam 1 tahun. Nah, Bapak sekalian, dalam surat Al-Baqarah tadi, kalimat penghujungnya adalah berbunyi la'allakum tattaqun. Apa hubungannya tattaqun, la'allakum tattaqun dengan keimanan ini sendiri Bapak sekalian? Bapak sekalian, tadi saya sampaikan bahwa puasa itu ibadah yang khusus Allah memberikan penilaiannya, tidak diberikan parameter. Apakah nanti langsung surga, firdaus atau apa, itu Allah nanti sendiri yang punya hak prerogatif tanpa ada undang-undangnya. Kalau kita ingin berbeda dengan ibadah yang lain, kalau kita ingin misalnya sholat dengan pahala lebih banyak, kita diminta untuk sholat berjamaah. Ya Pak ya, udah terukur ya. Kalau di hari biasa kita membaca Al-Quran 1 huruf dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, di Ramadan lebih banyak lagi, asyru amsalihah misalnya. Nah, kalau puasa ini khusus Allah yang memberikan takarannya, tidak ada yang tahu, tidak diberitahukan kepada siapapun apa ganjarannya bagi orang yang berpuasa nanti. Ini bedanya dengan ibadah-ibadah lain. Tadi saya sebutkan kalau sholat sudah jelas tuh. Kalau kamu mau sholat sendiri pahalanya 1.
kalau mau agak banyak berjamaah. Nah, itu ibadah-ibadah yang lain dijelaskan tuh, Pak. Nah, khusus untuk puasa, Allah tidak memberikan apa ganjarannya. Nah, kemudian di penghujung tadi Bapak sekalian dikaitkan dengan la'allakum tattaqun, supaya kita berproses. La'allakum itu menurut saya memiliki arti memproses kita, supaya kamu terus-menerus berproses untuk menjadi insan-insan yang bertakwa. Karena menurut saya Bapak sekalian, takwa itu kunci kesuksesan dan kebaikan kita di dunia dan akhirat. Maka tidak salah kalau kemudian wasiat takwa ini termasuk yang wajib atau menjadi rukun setiap Jumat yang harus kita dengar. Kalau ada khutbah yang tidak menyebutkan wasiat takwa, batal itu. Nah, ini pentingnya dan urgensinya ketakwaan itu yang harus kita pupuk terus-menerus, beriringan dengan keimanan. Karena iman adalah percayanya kita yang tertanam dalam hati, yang kemudian kita implementasikan hari ini dengan berpuasa. Kalau kita tidak punya keimanan, nggak mungkin kita mau berpuasa. Itu salah satu bentuk keimanan kita. Ngapain orang lapar-lapar, bau mulut, dan seterusnya. Makan di mobil sendiri, kita sambil nyetir, makan siapa yang tahu ya Mas? Mas ini, Mas Gatot, nggak ada yang tahu kan? Tapi kita nggak melakukan. Nah itulah saya pikir bentuk ujian keimanan yang luar biasa. Nah hanya orang yang beriman memiliki keimanan yang mampu. Gitu. Nah kemudian di ujung ayatnya la'allakum tattaqun. Ketakwaan ini harus terus-menerus kita pupuk, kita perjuangkan, Bapak Ibu sekalian. Karena tidak sekali kita dapat, habis itu selamanya nempel, enggak. Sama dengan iman. Iman itu kadang nambah, kadang kurang. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian tattaqun ini menjadi kunci? Karena menurut saya, ketakwaan ini memberikan piala kepada kita tentang kesuksesan, keselamatan kita di dunia dan akhirat. Dalam orang bertakwa diberikan janji oleh Allah, setiap memiliki masalah dikasih solusi. Betul ya Pak ya? Orang bertakwa diberikan jalan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Betul ya? Nah ini Bapak sekalian. Makanya semestinya antara iman dan takwa itu paralel. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, maka kunci ini jangan pernah dilepas. Nah, apa itu si takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Jadi sekuat apapun kita, dimanapun apapun kita harus selalu menjaga ketakwaan kita. Bahwa Allah itu memiliki CCTV kepada kita. Memasang CCTV kepada kita. Nah ketika ketakwaan tertanam dalam diri kita, maka insya Allah kita akan sama-sama bisa terhindar dari perbuatan yang sifatnya tidak baik. Nah ini yang menjadi kunci selamat, Bapak sekalian. Kalau kita terjebak sedikit karena ketakwaan kita lengah, keimanan kita lengah, maka berbahaya sekali. Karena realnya adalah takwa itu sendiri. Bahwa komitmen kita untuk menjalankan perintah Allah dan komitmen menjauhi larangan ini adalah realnya. Itu realnya Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, jam berapa nih? Terkait dengan puasa, iman, dan ketakwaan Bapak sekalian. Dalam satu riwayat hadis yang sahih, Rasulullah memberikan jaminan kepada kita.
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, Bapak sekalian, jadi siapa saja yang melakukan puasa di bulan Ramadan dibarengi dengan keyakinan yang penuh, ikhtisab, dia tidak silau dengan pujian orang, tidak silau dengan pujian bosnya sebagai orang yang taat karena berpuasa meskipun tidak ada yang melihat, ikhtisab itu begitu. Jadi dia menjalankan perintah, komitmen hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Peduli orang mau bilang orang kok sok alim banget misalnya. Orang berpuasa, orang pada makan-makan, dia berpuasa. Tidak, dia melakukan puasa tanpa peduli itu, maka oleh Kanjeng Rasul disebut ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni ma taqaddama, apa-apa saja yang telah lewat, min dzambihi, dari dosanya. Nah, jadi puasa harus kita lakukan dengan penuh keimanan, Bapak sekalian. Kemudian harapannya dengan puasa kita terlahir sebagai insan-insan yang muttaqin, karena ini menjadi kunci sukses kebahagiaan kita di dunia dan akhirat, sebagaimana hadis Rasul, aktaru ma yudkhilul jannah at-taqwa wa husnil khulqi. Jadi penghuni surga nanti dominasinya adalah dua kelompok. Yang pertama orang yang memiliki ketakwaan, dan yang kedua adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah, ini istimewa Bapak sekalian. Jadi takwa dalam konteks kita kepada Allah, kemudian dibarengi dengan taat, hubungan kita dengan sesama manusia. Adab ini kan berlaku dengan sesama ya Pak, dalam hubungan kita sesama manusia, baik itu seagama, beda agama, sekulit atau tidak sewarna kulit. Husnul khulqi ini penting. Maka kita harus menjaga bagaimana akhlak kita kepada sesama tetap baik, sehingga kita termasuk dalam dua golongan nanti orang yang masuk surga, karena pertama kita memiliki ketakwaan, yang kedua karena kita berperilaku baik kepada siapa saja. Kita takut berbuat dolim kepada orang lain, sehingga kita menempatkan posisi apapun sebagaimana mestinya, karena kita takut merugikan. Nah, Bapak sekalian, saya kira seperti itu dari pengantar dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kekurangannya pasti itu lahir dari kemampuan saya yang terbatas. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan atas kekurangan saya dan memberikan limpahan atas kebaikan yang meskipun kecil bisa saya lakukan. Kita semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang bisa menjaga keimanan kita dan menjaga ketakwaan kita, sehingga di dunia kita hasanah, di akhirat juga hasanah. Demikian kita tutup. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.